Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almahera dengan NPM A1C021037 dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Adapun materi-materi yang akan saya bahas pada video ini, yang pertama konsep dasar kepala sekolah, yang kedua syarat-syarat menjadi kepala sekolah, yang ketiga ciri-ciri kepala sekolah efektif, yang keempat tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, yang kelima fungsi kepala sekolah sebagai manajer, dan yang enam yaitu peran kepala sekolah. Materi yang pertama adalah konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Menurut Purwadarminta pada tahun 1976, kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Menurut Hajo Sumijo pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas menambah untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses pembelajaran mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberikan pembelajaran dan murid yang menerima pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Yang kedua, kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Selanjutnya, ciri-ciri kepala sekolah efektif. Ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnurridlo pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan kontributif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan terancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personel secara kreatif. Yang keenam, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Materi selanjutnya, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Dirawat pada tahun 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan menjadi dua bidang antara lain. Yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dalam golongannya menjadi 6 bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan pengajaran. Yang kedua, pengelolaan kepegawaian. Yang ketiga, pengelolaan kemuritan. Yang keempat, pengelolaan gedung dan halaman. Yang kelima, pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir, pengelolaan hubungan masyarakat dan sekolah. Yang kedua, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Yang pertama, membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Dan yang terakhir, menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, pemberian penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Selanjutnya, materi mengenai fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Lazarus pada tahun 1994 menjelaskan 3 fungsi kepala sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, administrator pendidikan. Sebagai administrator berarti untuk meningkatkan mutu sekolah, seorang kepala sekolah dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolah, misalnya gedung, perlengkapan, dan peralatan lainnya yang mencakup dalam bidang administrasi pendidikan. Yang kedua, supervisor pendidikan. Sebagai supervisor berarti usaha meningkatkan mutu dapat pula dilakukan dengan cara meningkatkan mutu guru-guru dan seluruh staf sekolah, misalnya memulai rapat-rapat, observasi kelas, perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pemimpin pendidikan. Sebagai pemimpin pendidikan berarti meningkatkan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru dan staf bersifat terbuka, kreatif, memiliki semangat kerja yang tinggi. Suasana yang demikian ditentukan oleh bentuk dan sifat kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah.
Materi terakhir yaitu peran kepala sekolah. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah meliputi kepala sekolah merupakan kunci dalam pembentukan kultur sekolah. Yang kedua, kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dalam kelompok, baik itu internal maupun eksternal. Yang kedua, peran manajerial kepala sekolah terdiri dari peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, secara garis umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam mengambil keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang meningkatkan siswa, guru, dan orang tua. Yang terakhir, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran. Yang pertama, menjamin kualitas pengajaran. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran. Yang ketiga, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. Yang keempat, mengkoordinasi kurikulum. Yang kelima, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan. Yang terakhir, monitoring kemajuan siswa.